Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi pada saat ini di dalam ibadah keluarga GKJW Jemaat Jatiringin. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus membangun ibadah wujud panggilan Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Mari saat ini kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami menengadah kepadamu bersama pada saat ini bersembah sujud di dalam ibadah keluarga kami pada saat ini. Perkenankan kesemuanya ini ya Allah, kami hayati dan kami alami, hanya terus percaya di dalam pertolongan Tuhan yang mencintai kami. Amin. Mari bersama memuliakan memuji nama Tuhan dengan satu nyanyian dari Kidung Jemaat 34, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat bakar, aku dibasuh di dalamnya dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu nyanyian mengingatkan kita kembali, kita sebagai milik Kristus yang telah mendapatkan anugerah indah karena pembasuhan suci dari Tuhan. Melalui pengorbanan, melalui tebusan yang telah diberikan Kristus bagi kehidupan kita. Menjadikan kita hidup kehidupan kita saat ini menjadi hidup kehidupan yang benar-benar berharga dan istimewa. Hanya karena darah Kristuslah, hanya karena tebusannya lah, kita menjadi layak menjalani kehidupan ini. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia milik Kristus, masih benarkah kita mengingat bahwa darah tebusan Tuhan itu menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan kita? Darah tebusan Tuhan itu menjadi sesuatu yang benar-benar melekat dalam kehidupan ini, sehingga kita mau menjaganya dengan sungguh-sungguh. Karena tidak jarang, kita sebagai manusia yang telah ditebus, dibebaskan oleh Kristus, langkah kehidupan kita menjadi kehidupan yang sembrono. Oleh karena itu, pada saat ini di dalam ibadah keluarga ini, mari kita bersama menghadap Tuhan, kita mohon penyucian darinya, kita mengaku dosa di hadapannya dengan sungguh, jujur, dan tulus. Mari kita berdoa.
Engkau yang membebaskan kami dengan pengorbanan-Mu, dengan cucuran darah-Mu ya Allah. Menjadikan hidup kehidupan kami yang sebenarnya, kehidupan yang cacat, kehidupan yang terbatas, berubah menjadi kehidupan yang layak, suci, dan kudus karena pemberian anugerah Tuhan. Akan tetapi ya Allahku, terkadang kami tidak memaknai itu dengan serius. Kami menganggap kami milik Tuhan yang telah Engkau tebus. Pengorbanan-Mu seakan-akan kami jadikan sesuatu yang sangat murah dan murahan. Menjadikan kami tidak lagi menghargai bagaimana Tuhan menempatkan kami dalam posisi yang berharga. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami jika kami bersikap demikian ketika kami merespon anugerah pemberian Tuhan. Kami berserah total kepadamu ya Allah. Mohon penyucian dan mohon pengampunan. Dan pada saat ini, di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kami akan bersama mendengar, merespon, menghayati panggilan sabda Tuhan. Kami memohon pula ya Tuhan, tuntunan, penyertaan, dan terang dari-Mu, menjadikan kami lebih bijaksana di dalam kami mencermati setiap sapaan sabda Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ya Allah, proses penghayatan kami, mencerna sabda-Mu pada saat ini, di dalam kuasa Kristus Yesus, yang benar-benar mencintai kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menerima sapaan firman Tuhan pada saat ini, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita, umat milik Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh mencerna, menghayati, mencermati, dan secara terus-menerus menyatakan segala apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dalam kehidupan kita saat ini, pastilah kita memiliki, kita mempunyai barang
yang benar-benar kita sayangi. Ketika kita memiliki barang yang benar-benar kita sayangi, pastilah barang itu dengan totalitas akan kita jaga dan akan kita rawat sebagaimana kita benar-benar menyayangi barang tersebut. Begitu juga dengan relasi. Tentu pula dalam kehidupan kita pasti memiliki sosok seseorang yang benar pula kita sayangi dalam kehidupan ini. Sehingga dengan apapun, dengan apa yang kita miliki, dengan segala daya yang kita punyai, kita akan memberikan secara total agar orang yang kita sayangi itu benar-benar mendapatkan kenyamanan. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana perasaan saudara ketika barang yang saudara sayangi ataupun orang yang saudara sayangi itu meninggalkan saudara? Tentulah pasti ada perasaan kecewa, tentu ada perasaan sakit, dan ada perasaan yang tidak nyaman dalam batin saudara. Karena sosok ataupun barang yang menjadi kesayangan saudara itu menjadi hilang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan, gambaran tentang barang kesayangan ataupun orang kesayangan, itu pula yang mengantarkan kita pada perjumpaan pada saat ini dengan Keluaran 19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sana ditulis bahwa bangsa Israel yang merupakan bangsa kesayangan dari Allah, itu telah mendapatkan dekapan erat, dekapan hangat, dituntun, disertai, sampai mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan dengan sungguh-sungguh Allah menyatakan bahwa di ayatnya yang ke-5, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku. Bagaimana perasaan kita, saya dan saudara, jika kita ditempatkan sebagai harta kesayangannya Allah? Pastilah Allah secara total akan menjaga kita, pastilah Allah secara total akan merawat dan memberikan tempat yang nyaman bagi kita. Karena kita adalah harta kesayangannya. Dan ketika bangsa Israel melalui Musa mendapatkan sapaan yang demikian, bangsa Israel dengan sungguh dan indah merespon di ayatnya yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Aku yang terkasih di dalam Tuhan, jika di awal saudara merasa bahwa saudara merasa kecewa, merasa marah, dan merasa tidak nyaman ketika saudara kehilangan barang berharga ataupun sosok berharga bagi saudara. Mungkin perasaan itulah yang juga dirasakan Allah, yang telah memberikan diri secara total bagi saya dan saudara, menempatkan saya dan saudara sebagai sosok yang berharga di hadapannya. Akan tetapi, saya dan saudara menghilang, saya dan saudara sering membuat dia kecewa. Oleh karena itu pada saat ini, di dalam bulan kesaksian dan pelayanan, di dalam rangkaian kita menghayati panggilan sebagai milik Kristus dan identitas kita sebagai kepunyaannya. Mari pada saat ini berjuang bahwa kita adalah barang berharga milik Allah, dan mari dengan kualitas hidup kita menjadikan dia tidak kecewa, tetapi menjadikan dia yang adalah Allah kita tersenyum bahagia. Mari kita nyatakan dengan serius, mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya tutur kata seperti bangsa Israel, tetapi mari kita nyatakan dengan seterusnya di dalam perjalanan hidup kita, mulai dari pikiran, perkataan, tingkah laku kita menyenangkan hati Tuhan. Mari bangkit dan memuliakan namanya dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai milik Kristus, mari kita memiliki semangat, mari kita bangkit
Dan mari kita menyenangkan Tuhan dengan lagu kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita respon renungan pada saat ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga sebagai wujud kita bangkit dan mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan sambil kita mengumpulkan persembahan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bait 3, hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Tantangan kehidupan, perjalanan kehidupan kita tentu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah sirna dari langkah kehidupan ini. Akan tetapi, satu nyanyian mengajak kita, saya dan saudara, umat yang berharga di hadapan Tuhan, mari terus berjaga, mari terus berdoa, dan terus bersiap diri, andalkan Tuhan sebagai bentuk identitas kekuatan kita. Mari kita mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau menempatkan kami dalam posisi yang berharga di hadapan-Mu. Pengorbanan, cinta, totalitas yang telah Tuhan nyatakan pada kehidupan kami, menjadikan kami umat Allah yang benar-benar suci, kudus, layak atas anugerah Tuhan ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak mengecewakan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk tidak membuat hati-Mu marah kepada kami. Dalam pikiran, perkataan maupun tingkah laku kami. Ajari kami untuk menjalani hidup yang berkualitas, hidup yang benar-benar ingat akan pengorbanan Tuhan. Kami akan berjuang Tuhan, yang meskipun kami sadari, jika kami berjuang dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Oleh karena itu kami memohon kekuatan, topangan yang dari Tuhan pribadi. Terima kasih ya Allahku, kami berserah, menyerahkan diri kami secara total di hadapan Tuhan. Pada saat ini pula, di dalam ibadah keluarga, kami pun menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini terus setia menghayati panggilan Tuhan di dalam ibadah. Berkat-Mu ya Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini bergumul, bagi mereka yang pada saat ini berbeban berat, ataupun mereka yang pada saat ini merasakan kesukacitaan pemberian Tuhan. Ajari kami Bapa untuk melihat semuanya itu sebagai bentuk berkat pemeliharaan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pula ya Allah secara total keberadaan lingkungan kami, bangsa Indonesia khususnya Desa Sukoharjo, yang kami dengar
di sekitar lingkungan kami, sudah ada beberapa orang yang terdampak positif COVID-19. Secara manusia kami merasakan khawatir. Secara manusia kami merasa takut ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau punya rencana di balik semuanya itu. Ajari kami untuk memaknai setiap kejadian yang terjadi di sekitar kami. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan menyucikan dan Tuhan berkenan memberkatinya sebagai sarana kemuliaan nama-Mu semakin nyata dan semakin dirasakan. Tak lupa Bapa, menyerahkan seluruh rekan-rekan kami yang terus tiada henti dengan kesetiaan mereka, memberikan diri untuk pelayanan-pelayanan ibadah pada saat ini. Tuhan pun juga terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan harapan, doa, dan syukur kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji memuliakan nama-Nya dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bersama mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita, bersama kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus terus nyata mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai milik Allah yang berharga, yang akan terus mempertahankan kualitas hidup yang tidak akan mengecewakan Tuhan saat ini sampai selamanya. Amin.